apabila mereka takwa, taat dan takwa kepada Allah. Kemudian silatul kalam antum perlu taslim. Jadi afwan anak di dalam tadi saya teliti lagi betul. Nikah kembali. Ya, mestinya kalimat itu adalah nikah lagi. Kalau nikah kembali itu sudah terjadinya talak. Nah, afwan. Oh iya, mungkin nikah lagi jadi. Ada yang mau nikah lagi? Ada yang mau nikah kembali? Yang udah cerai kalau gitu. Allah ibarik fikum. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Ya Allah, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung dengan dosa-dosa di sana ada dosa besar dan dosa kecil yang ketika sahabat mengatakan bahwa dosa-dosa itu diampuni dengan rutinitas sholat 5 waktu gitu. Kemudian Jumat ila Jumat, kemudian Ramadan ila Ramadan, kemudian umrah ila umrah, kemudian haji ila haji. Kemudian ada hadis mengatakan bahwa taubat itu akan diterima sampai sebelum ayyul gharghir dan sebelum terbit matahari dari barat. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Nah. Jadi pikiran saya bahwa sekalipun kita berbuat dosa berulang-ulang, jadi kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Pasti membuka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi nggak bisa dikategorikan bahwa nggak diampuni gitu. Dan seandainya ada yang mengatakan tidak diampuni, kita menunjukkan dalil. Dalil kami Ar-Rahman Ar-Rahim dan husnudzon billah. Nah. Iya, nggak ada. Jadi dalam artian innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Tapi ada dosa-dosa yang harapan diampuninya kecil umpamanya. Seperti sabda Nabi tadi mengatakan semua umatku diampuni kecuali yang berbuat dosa terang-terangan gitu loh. Jadi dia sebenarnya tetap ada ruang, ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang kalau sudah terang-terangan itu sampai mati dia nggak akan tobat. Itu realitanya seperti itu. Tapi kalau masalah dosa, semua dosa itu akan diampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Asalkan dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahmanir Rahim, betul. Ar-Rahmanir Rahim, tapi Allah itu juga Maliki Yaumiddin. Allah itu yang memiliki. Kita kalau berbuat dosa sama Allah, kemudian kita meremehkannya, maka Allah akan murka kepada kita. Dosa besar akan jadi kecil ketika kita melakukannya dalam keadaan takut. Tapi dosa kecil akan menjadi besar tatkala kita meremehkan Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah itu kan maha pengampun gitu kan. Tapi kalau kita ya Allah katanya, aku berbuat dosa lagi ya Allah, ampuni aku ya Allah. Berbuat dosa lagi, ampuni aku ya Allah. Allah akan ampuni. Tapi dengan tidak meremehkan dosa kecil itu sendiri. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika seorang yang suka ngasih nasihat kepada temannya ya, kemudian dikasih nasihat lagi, dia berbuat dosa lagi. Akhirnya temannya itu mengatakan, la yaghfirullahu lak. Allah nggak akan ngampuni kamu. Wah, kalau manusia yang mengatakan kamu tidak diampuni dosanya, siapa manusianya ini? Maka Allah murka mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya. Siapa yang berani pakai nama aku mengatakan tidak diampuni dosa kamu katanya. Faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Maka aku telah mengampuni dosa orang yang tadi berbuat dosa itu dan aku gugurkan amal baikmu. Gara-gara kesombongan dia mau menvonis fulan nggak diampuni, kau nggak bakal diampuni nggak. Jadi harapan diampuni oleh Allah tetap ada sampai tadi disebutkan sampai walaupun mati dalam keadaan berbuat dosa itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, syirik. Wallahu a'lam bishawab. Dan bicara masalah dosa panjang sekali. Insya Allah kita jangan berbuat dosa lah. Kalau ngomong doang mah susah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Maka antum kalau ada omongan ana yang salah, kasih tahu. Seperti Mas tadi, supaya nyampenya nggak salah juga gitu ya. Kita kan manusia. Kalau tidak minta kembali tadi. Mungkin banyak yang lainnya yang saya minta maaf atas kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Antum sudah mau datang ke sini dengarkan ocehan ana,
Mudah-mudahan bermanfaat lah. Pertama buat saya sendiri yang banyak berbuat dosa, dan buat antum-antum. Mudah-mudahan cahaya yang dibawa di sini, baterai yang dibawa ke sini itu bisa buat ngecas yang di rumah juga. Bukan cuma ngecas satu, tapi ngecas yang di rumah juga. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita yang ada di sini memang dari sini, tapi Ustaz lebih jauh dari Medina. Kita menyempatkan untuk datang kepada kita. Semoga nanti Allah yang akan membalas. Untuk itu sudah jam 12:04 ini. Baiknya kita bisa siap-siap wudhu dan masuk ke masjid sambil menunggu sholat Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا